Selamat hari Senin, ya selamat hari Senin, selamat beristirahat buat teman-teman semua yang tadi sempat beraktivitas begitu ya, kuliah online, sekolah online mungkin ya, atau teman-teman mungkin selesai bekerja gitu, selamat bersantai ria, beristirahat begitu ya dari kepenatan aktivitas kalian. Dan mumpung di daerahku juga lagi hujan, jadi mungkin ini akan menambah rasa syahdu kita dalam acara ini. Seperti biasa hari Senin kita ketemu lagi di Lukman Yesnet Live Show, dan tidak terasa sudah 10 episode kita hadir untuk menemani kalian semuanya di setiap hari Seninnya, kadang-kadang juga ganti hari. Yang pastinya untuk selama beberapa jam ke depan kita bakal ngebahas banyak hal. Mulai dari berita yang update dan menarik untuk kita untuk dilihat dan juga kita ketahui selama 1 minggu terakhir. Kemudian akan ada pembahasan yang menurutku ya cukup menarik, apalagi untuk teman-teman semua yang memang udah merasa kayak bosan, jenuh gitu ya, karena kuliah online. Karena ada kabar baik ya, nanti akan kubahas. Nanti di News Update ada beritanya dan juga akan kubahas nanti di segmen kedua, entah segmen kedua atau ketiga. Selanjutnya nanti akan ada update channel dari live stream nanti atau konten-konten selanjutnya akan gue bikin, dan juga ada sedikit pengumuman yang akan gue bikin, yang akan kuumumkan ke kalian semuanya penonton setia Lukman Yesnet ya. Gimana ya, dingin banget sekarang sumpah deh. Ini hujan dari tadi jam 12 siang. Oke, 12. Sorry. Ini tadi itu hujan jam 2 sampai sekarang belum reda begitu. Dan ya dingin banget gitu. Walaupun di sini dingin, teman-teman yang mungkin di daerah yang masih cuaca cerah gitu ya, selamat menikmati hari yang tidak hujan ini ya. Hari yang cerah begitu. Mungkin beberapa daerah sedang turun hujan gitu, dan lagi santai-santai gitu, sekalian sambil menunggu hujan reda nonton konten gue. Padahal konten gue gak ada apa-apa gitu ya. Yang pasti buat teman-teman yang nonton hari ini, silakan kalau mau di-share ke teman-teman kalian buat nonton, silakan. Oke, buat kalian yang cuma mau nonton doang nggak apa-apa, tapi gue minta untuk kalian nonton sampai habis gitu ya. Karena ada pembahasan menarik. Ya entah apakah ini menarik untuk kalian atau tidak. Kemudian kalau kalian punya rezeki lebih, tolong donate. Oke. Channel ini kapan mau aktif AdSense-nya? Kalau misalkan kalian nggak subscribe channel ini, tapi gue nggak mewajibkan kalian mau subscribe atau enggak buat kalian penonton baru. Tapi kalau buat penonton lama, jangan unsubscribe. Aduh. Oke ya, hari ini kita akan mulai dari segmen pertama. Seperti biasa kita akan menuju ke news update, di mana kita akan mengupdate berita-berita yang menarik untuk diperbincangkan selama 1 minggu terakhir, dan kupilihin beberapa yang menarik untuk kita bahas sama-sama. Saatnya news update. Kami awali dengan seperti biasa, kami akan awali news update kali ini dengan berita terkait perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita akan lihat bersama-sama ini update dari kemarin, sebenarnya dari kemarin sih. Oh, baru saja di-update ya. Tanggal 23 November 2020 baru update tadi. Jumlah terkonfirmasi saat ini ada 502.110 orang terkonfirmasi, dengan jumlah kasus pertambahan 4.442 orang. Lalu kasus aktif ada 63.722 orang dengan persentase 12,7% dari terkonfirmasi. Kemudian kasus sembuh ada 422.386 orang dengan persentase 84,1% dari terkonfirmasi, dan yang meninggal ada 16.002 orang dengan persentase 3,2% dari terkonfirmasi. Kita bisa lihat dari angka persentasenya saja, sembuh sudah 84,1%, dengan jumlah suspek hingga saat ini ya 66.279 orang gitu ya. Dan kali kita lihat di peta sebarannya, hingga saat ini masih tetap DKI Jakarta di peringkat pertama dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia, yaitu 127.164 orang
dengan persentase 25,6% dari total terkonfirmasi. Kemudian disusul Jawa Timur dengan 58.679, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan disusul dengan provinsi yang lain, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya, di mana dari nasional sendiri perkembangan kasus COVID-19 per hari ini bisa Anda lihat dari grafik di sini. Pertambahannya meningkat 122-an ya kalau nggak salah di sini. Kalian bisa lihat pertambahannya dari kemarin 4.360, sekarang 4.442 kenaikannya dibandingkan dengan kemarin ya. Kemudian kasus sembuh lumayan, walaupun agak menurun dikit total pertambahannya, tapi setidaknya yang sembuh masih ada 4.000, masih ada lah gitu ya untuk hari ini. Dan yang meninggal kembali meningkat, ada 8 orang. Pertambahannya ada 8 orang. Ada grafik gabungan dan kita bisa lihat di sini kasus per provinsi. Anda bisa lihat sendiri ada meninggal berapa, sembuh berapa, dalam perawatan ada berapa, begitu ya. Kemudian ada grafik yang lainnya. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan update data kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, Anda bisa klik linknya ada di bawah di covid19.go.id/peta sebaran. Itu untuk berita pertama. Kami akan lanjut ke berita kedua. Untuk berita kedua ini sebenarnya ini update dari yang kemarin, di mana sempat jadi kontroversi terkait dengan acara yang digelar di Petamburan Jakarta, di mana peringatan Maulid Nabi yang dilakukan yang diselenggarakan oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, dan juga pernikahan putri beliau yang sempat menjadi kontroversi karena mengundang kerumunan. Ternyata kegiatan di Petamburan kemarin ternyata ada sebuah kabar yang cukup memprihatinkan mungkin untuk kita, begitu, bahwa ternyata kasus COVID-19 di Petamburan melonjak setelah pelacakan. Nah, ini karena ini masih terkait dengan kontroversi tentang banyaknya banyaknya massa yang datang ke acara yang diselenggarakan oleh keluarga dari Habib Rizik Syihab, begitu. Dan ini berita saya dapatkan dari Republika. Anda bisa klik link ada di bawah kalau Anda mau baca sendiri, silakan. Ya, dari Jakarta di Republika, angka kasus COVID-19 di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang meningkat. Kenaikan kasus terjadi setelah puskesmas setempat melakukan pelacakan atau tracing di sekitar pemukiman penduduk. Setelah 4 hari kita lakukan tracing, langsung terlihat adanya penambahan kasus COVID-19. Harrison mengatakan, dari 4 hari penelusuran pada kontak terdekat Lurah Petamburan Setianto di kawasan tersebut, 20 orang didapati positif COVID-19. Penambahan kasus bukan hanya dari orang terdekat Lurah Petamburan saja, tapi juga warga yang juga ada yang positif COVID-19. Harrison mengatakan, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang telah bersiap memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab atau HRS jika diperlukan. HRS telah diimbau ke pihak kepolisian untuk memeriksakan kesehatan dirinya lantaran baru datang dari luar negeri dan terjadi keramaian pada hari akad pernikahan anaknya. Namun hingga saat ini belum ada rencana pemeriksaan terhadapnya. Pada intinya kami siap jika diperlukan untuk periksa HRS. Kita juga belum tahu apakah HRS sudah pernah atau belum periksa swab test sebelum datang ke Indonesia. Pengacara FPI Aziz Yanuar menanggapi tes usap ke HRS. Beliau sehat walafiat, bugar, dan untuk swab test dan lain-lain itu kami ada tim dari Hilmi dan Mercy. Jadi pemerintah tidak perlu repot dan mengistimewakan HRS dan FPI, ujar Aziz. HRS juga kemarin menolak rumahnya disemprot disinfektan. Yang menyebut kediaman HRS tidak perlu disebut disinfektan oleh polisi karena memang sudah sering disemprot, setiap hari sudah disemprot, kata Aziz kepada Republika Senin 23 November. Aziz juga merespon soal kedatangan polisi ke kediaman HRS untuk meminta Imam Besar FPI untuk menjalani tes usap. Kedatangan polisi pada hari Sabtu kemarin malam itu ditolak pihak keluarga karena HRS sedang istirahat. Sekretaris Umum DPP FPI Munarman juga menyebut HRS saat ini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah HRS sehat, ucap Munarman
Ahad 22 November. Jadi kegiatan yang kemarin semua jadi pro kontra karena melibatkan banyak orang, menyebabkan kerumunan. Akhirnya terjadilah ini. Ternyata kasus COVID-19 melonjak setelah dilakukan pelacakan di daerah tempat di mana kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Habib Rizik Syihab itu diselenggarakan. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya, di mana ini akan mengarah ke teman-teman semua yang mungkin sudah menunggu akhir tahun begitu untuk berlibur. Ternyata Pak Jokowi memerintahkan bahwa libur panjang di akhir tahun 2020 dikurangi. Kita akan lihat bareng-bareng beritanya. Saya dapetin dari IDN Times. Untuk anda yang ingin membacanya sendiri, langsung klik link yang ada di bawah. Karena semua berita yang saya bahas di sini linknya sudah saya kasih di description. Silakan anda baca sendiri kalau anda mau baca sendiri. Jokowi perintahkan libur panjang akhir 2020 dikurangi. Di sini kita lihat di sini. Dari Jakarta, Kementerian Koordinator Pembangunan Mahasiswa, Manusia, dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta adanya pengurangan hari libur akhir tahun 2020. Hal itu dikatakan Muhadjir usai melakukan rapat terbatas khusus tentang topik libur panjang dan akhir tahun bersama Jokowi. Berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, bahwa Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan, kata Muhadjir yang dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden pada hari Senin 23 November 2020 tadi. Jokowi perintahkan segera digelar rapat koordinasi mengenai libur panjang akhir tahun. Muhadjir mengatakan Jokowi juga memerintahkan adanya rapat koordinasi antara Kemenko PMK dengan pihak terkait mengenai libur akhir tahun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar rapat koordinasi segera dilakukan. Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri, ujar Muhadjir. Peningkatan kasus COVID-19 terjadi di libur panjang. Soal libur panjang memang selalu menjadi perhatian pemerintah sebab lonjakan kasus selalu meningkat setelah adanya libur panjang. Nah, hal itu diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo. Memang juga harus diakui bahwa terjadi peningkatan kasus selama libur panjang yang lalu. Namun, kalau dilihat angkanya masih bisa kita kendalikan. Artinya tidak lebih tinggi dibandingkan pada libur panjang bulan Agustus sebelumnya, kata Doni dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden tadi siang. Kemudian Jokowi dan menterinya bicarakan penanganan COVID-19 saat libur panjang akhir Desember. Sebelumnya Jokowi dalam rapat terbatas bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN sempat membicarakan tentang libur panjang di akhir Desember 2020 nanti. Ia meminta rapat digelar segera khusus hari ini untuk membicarakan libur panjang di akhir tahun tersebut. Secara khusus nanti akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember. Ini akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini secara khusus, kata Jokowi dalam arahannya di rapat terbatas Senin 23 November yang lalu. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar kampanye 3M. Menggunakan masker, menghindari kerumunan dan jaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3M akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 melalui situs covid19.go.id dan IDN Times. Oke, jadi teman-teman yang mau berlibur panjang di akhir tahun ini, sayang sekali mungkin akan dikurangi, libur panjang akan dikurangi begitu. Jadi mungkin libur panjang akan waktunya akan lebih singkat begitu, mengingat dari beberapa agenda libur panjang yang lalu di bulan Agustus, bahkan di bulan Agustus kemarin, kemudian di libur Idul Fitri
juga terjadi peningkatan kasus COVID sehingga Jokowi dan pemerintah akan memberlakukan libur pengurangan libur panjang di akhir tahun 2020. Tapi ini kita akan tunggu saja hasil dari rapat, karena ini kan juga akan dilakukan rapat secara di sini akan digelar rapat sesegera mungkin untuk membahas tentang hal ini begitu. Kita akan lanjut ke informasi yang terakhir atau informasi ketiga yang kira-kira menarik untuk kita bahas, yaitu adalah terkait dengan teman-teman semua yang sudah mulai merasakan suntuk gitu, bosan gitu karena sekolah online atau kuliah online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemarin saat live konferensi pers di channel YouTube-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sebuah pengumuman yang cukup menarik bahwa mulai Januari 2021 sekolah sudah bisa tatap muka. Kita akan lihat bareng-bareng. Di berita saya juga dapatkan dari IDN Times. Kalian bisa klik linknya ada di bawah kalau kalian mau baca sendiri. Jakarta IDN Times. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan mulai Januari 2021 mendatang sekolah sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka bergantung dari izin kepala daerah masing-masing. Berikan kewenangan pada pemerintah daerah Kanwil Kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka sekolah-sekolah di bawah kewenangan, ujar Kemendikbud dan dalam hasil penyesuaian surat keputusan bersama 4 menteri yang dilakukan secara daring pada Jumat kemarin. Kebijakan ini baru berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 lanjutnya. Berarti mulai semester depan ya akan diberlakukan gitu. Ada 3 pihak yang akan menentukan keputusan pembelajaran tatap muka. Di sini Nadiem menyebutkan ada 3 pihak yang akan menentukan keputusan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 mendatang. Oke. 3 pihak tersebut adalah pemerintah daerah atau Kanwil Kemenak di setiap daerah, kepala sekolah dan juga orang tua melalui perwakilan di komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka, ujar Nadiem. Tapi kalau 3 pihak ini telah setuju, berarti sekolah itu mulai boleh melakukan tatap muka, kata dia. Lalu sekolah tatap muka diizinkan namun tidak diwajibkan. Nah, mungkin ini akan jadi sebuah hal yang mungkin akan tadinya happy gitu akan mulai menurun gitu, jadi kok iya kayak gini gitu. Nah, itu bahwa ini sebenarnya diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Begini, meski demikian Mas Menteri panggilan akrab Nadiem menegaskan pembelajaran tatap muka akan diizinkan per Januari 2021 namun tidak menjadi kewajiban bagi tiap sekolah dan daerah. Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan, ujar Mas Menteri, dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah, kata dia lagi. Nadiem juga menegaskan orang tua masih tetap punya hak untuk memperkenankan pun menolak anaknya ikut menghadiri pembelajaran tatap muka di Januari 2021 mendatang. Lanjut lagi, zonasi tak lagi jadi penentu perizinan pembelajaran tatap muka. Berbeda dengan surat keputusan bersama 4 menteri sebelumnya, kali ini ada penyesuaian dalam SKB 4 Menteri. Perbedaan mendasar adalah perihal zonasi. Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi Pemda yang akan menentukan, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail, tutur dia. Oke, itu adalah berita-berita yang sudah kita bahas dan sudah kita berikan dan sepertinya menarik untuk kita ikuti bersama-sama begitu ya. Dan itulah news update di segmen pertama ini. Itulah news update. Kita udah memberikan berita-berita yang menarik untuk kita bahas dan berita-berita yang saya pilihkan selama 1 minggu terakhir yang menarik untuk kita ikuti. Segmen selanjutnya kita akan ngebahas tentang tentang berita yang terakhir tadi ya, terkait dengan sekolah tatap muka yang akan diberlakukan mulai Januari 2021 namun tidak diwajibkan ini. Nanti kita akan membahas dari
dari kenapa malah diberlakukan tatap muka mulai Januari 2021 ini. Lalu kemudian bagaimana pengalaman teman-teman yang sekolah online selama kurang lebih 5 bulan ini, dan juga kira-kira risiko apa yang akan terjadi jika daerah yang rawan COVID memaksa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti akan kita bahas di segmen kedua. Tetap bareng kita di Lukman Internet Live Show. Kita akan balik lagi habis iklan. Yang punya rezeki donat ya. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186 dan juga dirgahayu untuk Temanggung TV yang ketiga. Semoga Kabupaten Temanggung terus bisa mensejahterakan warganya, bisa menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan menghapus kemiskinan di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi. Saya juga ingin doakan televisi Temanggung untuk tetap inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Sukses selalu untuk Temanggung TV. Temanggung jadi salah satu kabupaten paling potensial di Jawa Tengah. Hasil pertaniannya jadi yang terbaik di tanah air. Bahkan beberapa sudah tembus pasar internasional. Dari tembakau, kopi, sampai vanili. Selamat merayakan hari ulang tahun Kabupaten Temanggung ke-186. Tetap guyup, rukun, lan nyenengke. Untuk Temanggung TV, selamat ulang tahun ketiga ya. Terus berkarya, jangan minder, dan tetap kreatif. Oke, masih bareng kita di Lukman Internet Live Show. Di segmen kedua kita akan ngebahas tentang seperti yang tadi gue omongin terkait dengan berita yang terakhir aku bacakan, yaitu adalah terkait kebijakan Mendikbud yang dimana akan memberlakukan sekolah tatap muka yang akan kembali dilakukan mulai Januari 2021. Sebelum ke intinya, saya mau ngomongin dulu bahwa saya mau cerita sedikit bahwa saya juga sempat melihat teman-teman anak SMA yang juga merasakan merasakan keluh kesah mereka ketika 5 bulan mengikuti sekolah online atau learn from home gitu. Nah, dari mana saya tahu? Jawabannya gampang, karena saya di waktu gabut suka buka Omi TV, kemudian aku suka nyari teman-teman SMA gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau nyari atau mau nyoba pengen tahu cerita teman-teman SMA yang teman-teman sekolah gitu yang kalau sekolah online gitu, kalian kalau misalkan pengen tahu langsung aja buka Omi.tv, tapi di jadwalnya adalah ketika sekolah online berlangsung begitu ya. Mungkin dari jam 7 sampai jam 12-an biasanya dapat tuh. Nah, jadi cerita aja, kemarin pas aku buka Omi TV dan secara random aku menemukan seorang siswi kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SMA. Dia asal dari Medan gitu. Dia merasa agak-agak kesulitan begitu ketika
melaksanakan pembelajaran secara online, karena saat itu dia sedang ada apa namanya, saat itu dia habis pelajaran fisika. Kemudian aku kan tanya bapak-bapak yang dia pelajari saat itu, dia bilang dia mempelajari tentang, bentar gue lupa, atau enggak kayak yang apa namanya, pelajaran tentang yang mulai pakai rumus yang MC kuadrat itu, kalau nggak salah, yang pakai apa namanya, pakai rumusnya Einstein. Gue lupa itu materi apa, gue lupa. Teori apa? Aduh gue lupa. Tolong anak fisika ingatkan saya, tolong. Saya bingung. Jadi belajar kayak gitu. Dan gue tanyakan apakah dia secara apa namanya, secara pemahaman dia memang udah memahami materinya 100% dari apa yang diajarkan di online. Dia bilang belum bisa 100%. Apalagi gue, kalau misalkan ini ya, bayangkan jika gue mungkin ya di tahun 2020 ini gue masih SMA dan kelas 3, di mana tahun 2021 itu udah mau UN. Itu kalau misalkan udah online gini, bingung parah pasti. Dan kita tahu SDM dari sekolah negeri, kita akan bilang sekolah negeri, kalau sekolah swasta gue juga nggak tahu, tapi dari perspektif gue sebagai seorang siswa yang dulu pernah sekolah di sekolah negeri, gue lihat kayaknya SDM sekolah negeri itu kurang terlalu baik. Bukan berarti mereka gaptek, gak, mereka bisa bisa memahami teknologi. Cuman mungkin yang mungkin usianya bukan lagi milenial, bukan lagi dianggap sebagai seorang pengajar milenial, sebenarnya akan kesulitan untuk menggunakan alat teknologi yang digunakan untuk pembelajaran online. Karena jujur aja, emang agak sulit gitu untuk mengajari mereka yang memang udah manula atau manusia, untuk teman-teman yang lanjut usia, para pengajar yang lanjut usia, untuk menggunakan alat teknologi, karena mereka udah terbiasa menggunakan ya biasa menggunakan papan tulis, nulis biasa gitu. Karena mereka jujur aja, kayaknya orang-orang yang manula itu jarang banget menggunakan alat teknologi, apalagi di depan kamera begitu, menggunakan alat kamera. Jujur aja deh. Nih ya, gue juga sempet tanya-tanya gitu sama beberapa guru SMA juga, tapi bukan SMA gue. Gue tanya bagaimana bagaimana pelaksanaan pembelajaran online menurut Bapak Ibu sendiri. Apakah ada kesulitan dalam penggunaan alat atau kesulitan dalam penggunaan dalam menjelaskan begitu? Mereka kebanyakan bilang bahwa memang kesulitan dalam mengajarkan, apalagi kalau misalkan ilmunya dari ilmu pasti, matematika lah contohnya. Ilmu pasti kan, itu kesulitan dari teman-teman guru SMA negeri. Masa kesulitan karena memang yang namanya ngajarin matematika kan mesti kayak kayak misalkan harus pakai kertas gitu kan, terus pakai pulpen, terus ngajarin ini X min Y sama dengan Z gitu kan. Itu kesulitannya seperti itu. Apalagi pakai kamera harus di depan kamera gitu kan, harus bisa, apalagi gurunya harus bisa melihat siswa-siswanya apakah semuanya hadir atau tidak begitu. Itu kesusahannya. Jadi mengajarkannya harus seperti ini. Sebenarnya kalau ilmu-ilmu yang lain ya, dari yang ilmu sosial mungkin seperti sosiologi akan tampak lebih mudah. Kenapa gue bilang tampak lebih mudah? Karena kita cuma pakai PowerPoint udah di share ke aplikasi conference, kemudian pakai kamera kita untuk ngejelasin gitu, itu gampang banget. Tapi untuk yang ilmu pasti seperti matematika, ekonomi, dan ilmu pasti yang lain, itu akan kesusahan karena ya bayangin aja lu sebagai pengajar ya, di depan kamera kayak gini, terus ada papan
atau kertas gitu terus nulis kayak gini kan kesusahan begitu. Itu yang gue dapatkan. Kemudian apa lagi ya? Dari kesulitan yang mereka alami, aku melihat bahwa sebenarnya untuk kesulitan yang seperti ini ada beberapa yang memang bisa diatasi, namun juga ada beberapa yang memang sulit untuk diatasi. Salah satunya adalah pemahaman siswanya sendiri gitu. Yang kesulitan adalah untuk membuat siswa ini paham bagaimana gitu, karena metode belajar yang di online pun juga kadang-kadang agak kadang-kadang kalau metode pembelajaran yang ada di online dibanding dengan yang di offline kan beda gitu. Kalau di online kan kita sebagai siswa gitu mesti natap layar terus gitu. Yang dimana kalau mereka yang nggak terbiasa dengan layar laptop tidak terbiasa menatap layar laptop atau komputer selama berjam-jam, itu mesti akan merasakan puyeng gitu. Apalagi kalau misalkan udah ketemu ilmu pasti, udah bingung tuh pala. Nah, kemudian kenapa mengapa pembelajaran pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan mulai Januari besok? Ini juga dilihat dari kegiatan simulasi di beberapa daerah. Buat teman-teman yang belum tahu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat memberikan perintah terkait dengan dilakukannya simulasi pembelajaran tatap muka di beberapa daerah gitu, terutama daerah-daerah yang zona kuning, dan zona hijau. Nah, di daerah saya sendiri, di SMA saya sendiri juga menjadi SMA yang dipercaya untuk dilakukannya simulasi pembelajaran tatap muka. Dan sampai saat ini kayaknya tatap muka, bro. Seingat saya seperti itu. Dan sebenarnya jujur saya belum terlalu melihat bagaimana, belum memantau bagaimana dari daerah sini kegiatan tatap mukanya begitu. Tapi kalau dilihat dari karena mereka sering sekali update bagaimana kegiatan mereka terkait simulasi tatap muka ini melalui akun YouTube, dan sekilas melihat bahwa sepertinya di SMA saya sendiri cukup baik begitu, cukup baik, walaupun belum bisa 100% bisa dikatakan baik gitu, tapi buat saya cukup baik dari bagaimana sarana prasarananya, kemudian pelaksanaan 3M-nya juga gitu yang dilakukan oleh siswanya dan juga warga sekolah pastinya, dan juga kegiatan-kegiatannya, dan juga sistem pembelajarannya juga gitu. Buat teman-teman yang mau tahu, kalau misalkan harusnya sih kalian sudah tahu ya, kalau pembelajaran tatap muka ya di sekolah saya ini, mereka dibagi shift dua shift gitu ya. Ada shift yang nanti hari pertama, misalkan Senin, mulai hari Senin. Nanti setiap kelas nomor urut 1 sampai berapa misalkan. Dalam satu kelas misalkan ada 36, 1 sampai 18 di hari Senin. Hari kedua 19 sampai 19 sampai 36 masuk. Terus Rabu 1 sampai 18 masuk. Hari berikutnya 19 sampai 36 masuk gitu. Jadi kayak shift-shiftan gitu tiap per hari gitu. Kemudian karena shift per hari, pastinya pelajaran juga akan semakin diperpendek juga gitu. Tapi dari sejauh yang saya lihat, yang karena ini shift-shiftan, sekiranya shift 1 dapat pelajaran langsung tatap muka, tapi shift yang sisanya ini, yang dimana dia nggak masuk sekolah, dia tetap online, tapi materinya tetap pada hari itu juga yang sama gitu, materi yang sama. Seingatku seperti itu.
Kemudian juga kalau kemarin juga saya lihat di akun YouTube sama saya, di mana Pak Gubernur Pak Ganjar juga datang untuk memantau kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka ini. Dan setahu saya sampai sekarang selama 5 bulan terakhir ini saya belum melihat yang SD dan SMP sih, karena katanya SD dan SMP juga sempat melakukan simulasi tatap muka juga, tapi saya belum tahu tentang hal ini. Mungkin saya akan mencoba cari tahu gitu di daerah saya. Tapi untuk saat ini saya baru melihat di SMA saya sendiri, karena memang SMA saya paling dekat dengan saya gitu. Nah, selain itu kenapa diberlakukan tatap muka, kembali lagi tadi rasa kejenuhan gitu, rasa kejenuhan dari teman-teman siswa begitu yang 5 bulan, bayangkan 5 bulan harus di rumah terus begitu ya, kemudian natap layar laptop terus atau natap layar HP begitu. Dan kita kita lama nggak ketemu sama teman-teman, dan kita pengen ketemu sama teman-teman begitu. Apalagi buat teman-teman yang teman-teman SMA yang baru keterima gitu di SMA, atau teman-teman SD yang baru keterima di SMP gitu, yang kasihan karena di awal tahun tidak ketemu sama teman-teman begitu, tidak bisa bertemu secara fisik lewat layar laptop, atau ketemu secara fisik melalui melalui kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu jadi kesenduan kita begitu. Kemudian selain itu juga dari teknik atau cara pembelajaran dari guru-guru secara online yang juga kurang terlalu efektif juga gitu. Jadi itu juga jadi suatu hal yang bukan kurang sih, menjadi suatu hal yang sulit dirasakan oleh teman-teman begitu. Dan juga mungkin dari pihak gurunya juga sih, yang juga bingung gitu untuk memberikan materinya itu yang kira-kira efektif untuk siswa itu gimana. Karena jujur aja, sama online, orang-orang yang bilang bahwa sekolah online itu lebih enak karena kalian bisa dapat nilai yang lebih bagus, itu nggak berlaku kayaknya menurut gue. Karena jujur aja ya, banyak pengakuan dari teman-teman SMA yang sekarang kelas 12 bilang ke saya bahwa selama pembelajaran online ini nilai mereka malah justru cenderung turun, bukan naik. Beda kalau kuliah mungkin lebih dipermudah gitu, karena absensi ya udah tinggal lo ikutan Zoom absensi gitu kan, presensi begitu kan. Kalau udah selesai langsung keluar, gak usah ikutan kuliah, gampang. Kemudian kalau misalkan ngerjain tugas, ya udah kerjain tugas biasa aja. Untuk nilai bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau aku sih kayaknya selama online ini malah nilaiku bukan naik, tapi malah turun banget, ngepres turun banget. Ini parah banget nih. Apalagi beberapa hari terakhir ini gue sumpah, untuk masa gue ikutan kuliah atau enggak, gue agak merasa gimana gitu. Karena jujur aja kuliah online tuh gak asik banget loh men. Cuma gak asik banget. Tiap hari tugas numpuk terus gitu. Tatap muka aja, meeting dipakai Zoom meeting aja buat kelas aja nggak ada gitu. Dan kalaupun ada itu nggak menyenangkan banget. Tuh. Tiap hari tugas numpuk mulu, kan kita jadi mungkin merasa seperti agak nyaman gitu. Karena harusnya kuliah itu kita porsi tugas itu gak sebanyak yang sekarang gitu. Apalagi mungkin teman-teman SMA juga mungkin merasakan hal itu juga, bahwa dapat tugas banyak banget dari guru atau dari guru-guru begitu. Itu juga jadi bikin stres juga gitu. Dan teman-teman yang juga mungkin beberapa daerahnya mungkin sudah udah masuk di zona kuning maupun zona hijau untuk pemberlakuan kegiatan pembelajaran
secara tatap muka ini akan berlaku sepertinya. Tapi untuk teman-teman yang daerah kuning maupun merah, zona kuning maupun zona oranye maupun zona oranye, zona merah itu masih abu-abu gitu. Karena seperti yang tadi di berita, nggak penentu daerah boleh melakukan tatap muka, melakukan pembelajaran tatap muka itu adalah dari pemerintahnya, kemudian dari kepala sekolah, kemudian juga dari komite atau dari orang tua siswanya. Jadi kita lihat saja kemudian apakah di di Januari 2021 nanti akan daerah-daerah yang kuning dan daerah-daerah zona kuning dan zona hijau akan secara resmi melakukan tatap muka atau tidak gitu. Ya mungkin itu, dan buat teman-teman yang sudah merasakan bahagia dan senang begitu untuk karena bisa ketemu lagi sama teman-teman, ketemu lagi sama guru-guru begitu, bisa bergaul bareng begitu dan bisa ketemu bareng di sekolah. Mungkin tolong jangan bahagia dulu, karena belum tentu daerah kalian juga akan langsung dilakukan sekolah tatap muka juga ya. Karena jujur aja simulasi kemarin itu belum bisa menentukan apakah daerah kalian sudah siap untuk melakukan tatap muka begitu. Tapi kalian berbanyak berdoa aja lah, semoga daerah kalian bisa melaksanakan tatap muka dan yang pastinya terhindar dari resiko terkena COVID-19 begitu. Dan tapi yang paling penting adalah kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasa walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu ya. Oke. Itu adalah pembahasan gue terkait dengan kebijakan Mas Nadiem tentang pembelajaran tatap muka yang akan diberlakukan pada awal tahun. Nah, sebelum kita tutup segmen ini, asik. Untuk teman-teman juga yang mungkin sekarang sedang mencoba dunia konten kreatif di YouTube, terutama untuk kalian yang pengen mungkin membesarkan channel kalian, dapat engagement, dapat views, dapat subscriber, ada satu aplikasi recommended yang bisa kalian gunakan untuk memperbesar atau menggain channel kalian. Aplikasi ini namanya adalah TubeBuddy. Oke. Aplikasi TubeBuddy ini membantu kalian untuk bisa membuat channel kalian itu lebih banyak dikenal, pasarnya bisa lebih luas begitu. Kemudian bisa membuat channel kalian juga bisa dikenal banyak orang begitu ya. Dapat subscriber pasti, dapat views juga pasti begitu ya. Dan aplikasi TubeBuddy ini bisa kalian dapatkan di link yang ada di bawah. Untuk Android ada, untuk pengguna iOS dan iPadOS, terus browser berbasis Chrome. Kalian bisa dapetin aplikasi ini dengan link yang ada di bawah. Ada beberapa fitur yang menurut saya menarik untuk dipakai dan sering banget saya pakai di channel YouTube saya. Salah satu aja yang menarik yaitu adalah Tag Explorer, di mana ini adalah mesin pencari kata kunci yang bisa membuat video-video di channel kalian itu bisa dikenal dan juga bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa masuk ke rekomendasi, bisa masuk ke pencarian dengan urutan pertama, kemudian bisa bersaing dengan video-video yang lain dengan kata kunci yang sama gitu. Sehingga kalian bisa mendapatkan peluang video kalian di channel YouTube kalian bisa dikenal dan bisa dilihat oleh banyak orang. Itu salah satu fiturnya, dan fitur yang lain sebenarnya bagus-bagus semua. Dan sebelumnya YouTube Buddy ada versi yang pro, ada versi yang basic, ada versi yang star dan yang lain-lainnya. Tapi menurutku yang basic sudah cukup bagus. Jadi buat teman-teman semua yang mau mencoba untuk menggunakan TubeBuddy, langsung aja klik link yang ada di bawah gitu ya. Untuk kalian yang mau langsung ke versi pro-nya bisa, kalian cuma ngerogoh kocek antara 100.000 sampai 200.000 begitu ya. Mantap. Semua bisa jadi seorang konten kreator menggunakan TubeBuddy. Asik. Segmen terakhir ya. Karena aku juga bingung segmen ketiga mau diisi apa, jadi langsung segmen terakhir aja. Di segmen ketiga, gue akan ngebahas tentang bagaimana update channel ini ke depan.
dari live streaming atau konten-konten selanjutnya yang akan gue bikin di channel ini. Jadi tetap bareng kita di Lukman Yasnet Live Show. Kita akan balik lagi saat lagi. Donat atuh ah. Yang punya rezeki donat ya. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186 dan juga dirgahayu untuk Temanggung TV yang ketiga. Semoga Kabupaten Temanggung terus bisa mensejahterakan warganya, bisa menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan menghapus kemiskinan di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi. Saya juga ingin doakan televisi Temanggung untuk tetap inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Sukses selalu untuk Temanggung TV. Temanggung jadi salah satu kabupaten paling potensial di Jawa Tengah. Hasil pertaniannya jadi yang terbaik di tanah air. Bahkan beberapa sudah tembus pasar internasional. Dari tembakau, kopi, sampai vanili. Selamat merayakan hari ulang tahun Kabupaten Temanggung ke-186. Tetap guyup, rukun, lan nyenengke. Untuk Temanggung TV, selamat ulang tahun ketiga ya. Terus berkarya, jangan minder, dan tetap kreatif. Masih bareng kita di Lukman Yasnet Live Show, dan saatnya segmen terakhir di mana saya akan membahas tentang channel ini, update dari channel ini, update dari live streaming dan berbagai hal yang pastinya semuanya tentang Lukman Yasnet. Yang pertama yang akan saya bahas yang saya akan informasikan adalah terkait live stream. Mungkin dari live stream yang kemarin tentang masalah gaming show dan juga curhat malam Jumat itu juga masih menjadi abu-abu begitu. Karena saya sendiri bingung. Curhat malam Jumat tidak ada cerita menarik atau cerita apapun yang kira-kira ngepas untuk kita bahas. Tapi kalau misalkan ada bahasan yang menarik pun akan aku buat gitu. Tapi aku tidak tahu begitu. Karena aku jujur aja belum menemukan kira-kira bahasan yang menarik untuk curhat malam Jumat itu apa. Jadi kemarin dari Kamis saya nggak bikin. Kemudian untuk gaming show, saya belum kepikiran kira-kira game selanjutnya yang akan saya mainkan apa. Karena saya kepikirannya pengen main game apa sih namanya, aku lupa. Bentar. Aku tuh kemarin baru saja download game dan akan kita mainin. Sebenarnya rencananya mau saya mainin di gaming show, tapi ini entah apakah akan saya bikin atau tidak gitu. Oh ya, nama gamenya adalah Getting Over It, yang sempat dimainin sama beberapa gamer di luar. Bang Arab pernah main, kemudian Yadi Clean Sound Studio pernah juga main, dan saya pengen mencoba untuk mainin game ini, Getting Over It. Kalau teman-teman mau pengen mainin game itu silakan download saja, di Steam ada, silakan download aja. Tapi kalau mau versi gratisan cari aja torrent. Terus apa lagi ya? Itu untuk live stream. Kemudian untuk masalah konten, mungkin untuk konten masih akan tetap seperti biasa, ngambil dari potongan live stream. Tapi setidaknya saya akan usaha gitu untuk bikin konten dari ngerekam dulu, kemudian nanti ngedit gitu ya. Jadi kita lihat aja kelanjutannya bagaimana.
Kemudian satu pengumuman penting yang sebenarnya tadi udah saya omongin bahwa saya sudah Lukman Hanafi, Lukman Yusnet, terutama Lukman Yusnet sudah hadir sekarang hadir di TikTok. Nah, buat teman-teman yang mau nyari atau pengen kepo terkait kepo tentang akun TikTok dari Lukman Yusnet, bisa langsung aja cek linknya, cek di bawah karena aku udah ngasih ID TikTok Lukman Yusnet, bisa cek aja di sana. Baru beberapa video yang aku bikin, baru beberapa video yang saya bikin begitu, dan saya akan mencoba untuk bikin konten lebih ini lagi di TikTok begitu. Karena rencananya saya begini, selama 1 minggu saya akan mencoba untuk membranding diri saya dulu, membranding konten, membranding Lukman Yusnet ini dulu ya, yang di TikTok untuk setidaknya orang-orang mengenali lah begitu. Sampai sekarang follower ada 21. Ya tidak apa-apa, buat teman-teman yang punya TikTok langsung follow aja gitu. Kadang-kadang saya bikin konten yang yang kadang-kadang kontennya mendidik, alias mungkin bukan mendidik sih, menghibur, mendidik begitu. Tapi kadang-kadang saya juga bikin konten yang agak-agak nyampah dikit gitu. Tapi kalau kalian penasaran, langsung aja ke akun TikTok saya, akun TikTok Lukman Yusnet ya, di @hanafi_lukman, sama seperti di akun Instagramnya. Jadi itu untuk hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga untuk Tobadi yang udah memberikan lapaknya, memberikan kesempatan untuk Lukman Yusnet ikut di program afiliasi. Sekali lagi saya ngomongin kalian yang sekarang ini sedang mencoba di dunia YouTube begitu, dan ingin mendapatkan engagement yang besar, dapat subscriber, dapat viewer, dan yang lain-lainnya. Tool Tubadi adalah salah satu tool yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan kesuksesan di YouTube begitu ya. Dengan cara yang pastinya dengan cara yang tepat pastinya, dan juga dengan cara yang mudah juga gitu. Kalian bisa langsung dapatkan di link yang ada di bawah. Oke. Mungkin itu, dan ya, saya akan tutup program ini. Terima kasih sudah nongkrong dari pukul 4:10 tadi dengan gaya seperti biasa. Saya Lukman Hanafi. Stay creative and stay positive thinking. Dadah. Kalian yang mau donate di luar live stream silakan, gak apa-apa. Sampai jumpa esok Senin. Dadah.